Gerak pada tumbuhan dibedakan menjadi dua, yaitu gerak endonom dan gerak nasti. Gerak nasti yaitu gerak yang dipengaruhi oleh rangsang dari luar seperti cahaya, suhu, sentuhan, serta kondisi gelap. Beberapa jenis gerakan tumbuhan yang tergolong iritabilitas dibagi menjadi tiga, yaitu seismonasti, niktinasi, dan geotropisme. Seismonasti adalah gerak nasti yang disebabkan karena pengaruh rangsang berupa sentuhan. Mari kita melakukan percobaan gerak seismonasti kepada tumbuhan putri malu. Yang pertama, kita gunakan mistor untuk menyentuh bagian daun putri malu secara halus. Maka reaksi dari daun putri malu yaitu akan menguncup secara perlahan dan hanya di bagian yang tersentuh saja. Selanjutnya dengan gerakan sedang, usap bagian daun putri malu dengan menggunakan mistor. Setelah itu daun putri malu akan menutup agak cepat. Selanjutnya dengan menggunakan sentuhan kasar, kita sentuh bagian daun putri malu dengan kasar, maka daun akan menutup dengan sangat cepat. Selanjutnya kita akan mencoba percobaan gerak niktinasti kepada daun putri malu. Pertama, kita pilih daun putri malu yang masih mekar, kemudian kita sentuh, tunggu daun putri malu menutup, dan kita melakukannya lagi, mengusap daun putri malu yang masih utuh dan menutupnya. Yang satu kita biarkan terbuka dan yang satu lagi kita tutup dengan benda yang kedap cahaya. Kemudian kita amati selama beberapa menit. Daun putri malu yang dibiarkan secara terbuka akan membuka dan mekar lagi secara cepat. Dan daun putri malu yang menutup karena disentuh kemudian ditutup oleh barang yang kedap cahaya akan masih menutup. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Lailatul Fikriya dengan NIM 857524552. Di sini saya akan membuat video tutorial bagaimana cara menanam biji kacang hijau dengan media kapas dan juga tanah. Selamat menyaksikan. Pertama-tama yang kita butuhkan yaitu adalah biji kacang hijau, kapas, tanah secukupnya, wadah untuk merendam biji kacang hijau sebelum kita tanam, cup dengan berlabel A dan B, dan jangan lupa kita siapkan juga air. Rendam terlebih dahulu kacang hijau. Dan kita beri air secukupnya. Yang digunakan airnya. Lalu kita tunggu selama 1 malam. Setelah itu kita akan membuat melalui media kapas. Lalu kita beri kapas yang sudah dibasahi. Dan untuk menanam di media tanah, kita siapkan sudah diberi label A dan B. Setelah itu kita masukkan biji kacang hijau yang telah direndam semalaman. Setelah itu kita amati pertumbuhan kecambah kacang hijau dari mulai hari ke-1 hingga hari ke-6. Di hari ke-1 kondisi awal kecambah kacang hijau belum bertumbuh akarnya, namun di hari kedua akar mulai tumbuh atau bisa kita sebut radikula yang panjangnya 0,5 sampai dengan 1 cm. Setelah itu tumbuhlah batang di hari ketiga dan keempat dengan panjang 5,7 sampai dengan 7,5 cm dan disusul dengan pertumbuhan hipokotil atau akar. Di hari kelima dan keenam, daun 1 helai, 2 helai pun tumbuh yang disebut daun sejati yang disebabkan pembelahan sel dari aktivitas meristem lateral. Tumbuhan kecambah kacang hijau yang disimpan dengan tegak, ia akan mendekati ke arah datangnya rangsangan, disebut juga dengan gerak positif. Namun sebaliknya, dengan tumbuhan kacang hijau
yang diletakkan secara horizontal, ia akan tumbuh membengkok ke atas dan menjauhi tanah. Peristiwa ini disebut dengan geotropisme negatif. I just had to let you know you're